Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai risiko operasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada awal pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan. Risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh internal perusahaan. Basel II Capital Accord mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak berjalannya proses internal, manusia, dan sistem, serta sebagai akibat dari kejadian eksternal dan hukum. Walaupun risiko ini dapat diterapkan pada semua jenis organisasi bisnis, keterkaitan utamanya adalah pada bidang perbankan yang regulatornya bertanggung jawab untuk menciptakan pengamanan sebagai perlindungan terhadap kegagalan sistem perbankan dan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik risiko operasional. Terdapat 4 jenis kejadian risiko operasional berdasarkan frekuensi dan dampaknya, yaitu 1. Low frequency atau low impact atau disebut dengan LF dan LI. Artinya, jarang terjadi dan dampaknya rendah. Yang kedua, low frequency atau high impact atau LF dan HI, artinya jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Sangat sulit untuk diantisipasi dan diprediksi, serta memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian yang besar. Yang ketiga adalah high frequency, low impact atau HF dan LI. Artinya sering terjadi namun dampaknya rendah. Jenis resiko ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha yang pada umumnya sudah diantisipasi dan dianggap sebagai biaya pelaksanaan kegiatan usaha. Yang keempat adalah high frequency dan high impact atau HF dan HI. Artinya sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Secara umum, manajemen risiko operasional memfokuskan kepada 2 jenis kejadian, yaitu low frequency dan high impact atau LF dan HI. Kedua, high frequency dan low impact atau HF dan LI. Perusahaan mengabaikan suatu kejadian yang memiliki low frequency dan low impact karena membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengelola dan memantau dibandingkan kerugian yang timbul bila terjadi. High frequency atau high impact events tidak relevan karena bila kejadian ini terjadi di perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, secara cepat akan menderita kerugian yang besar dan harus menghentikan usahanya. Kerugian ini juga tidak berkelanjutan dan pengawas akan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan praktek-praktek bisnis yang buruk.
High frequency dan low impact events dikelola dengan meningkatkan efisiensi usaha. Kejadian ini umumnya sudah dipahami dan dianggap sebagai the cost of doing business. Bentuk-bentuk resiko operasional. Faktor yang membentuk resiko operasional yaitu 1. Risiko pada komputer. 2. Kerusakan maintenance pabrik. 3. Kecelakaan kerja. 4. Kesalahan dalam pembukuan secara manual atau manual risk. 5. Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan barang ditukar kembali. 6. Pegawai outsourcing. 7. Globalisasi dalam konsep dan produk. Selanjutnya, peristiwa risiko operasional. Basel II mengelompokkan peristiwa dalam risiko operasional ke dalam 5 kelompok, yaitu 1. Risiko proses internal. 2. Risiko manusia. 3. Risiko sistem. 4. Risiko eksternal. Dan yang terakhir, kelima, adalah risiko hukum. Pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional dapat dilakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi, yaitu semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan atau actual return. Dengan asumsi risiko dan return bersifat linier. Berikut adalah gambar mengenai hubungan expected return dan standar deviasi dalam perspektif risiko operasional. Penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada slide berikutnya. Untuk penjelasan gambar dapat diuraikan sebagai berikut. IR adalah expected return atau keuntungan yang diharapkan. Standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku di sini sering diartikan dengan tingkat risiko, yaitu semakin besar simpangan bakunya, maka semakin besar risiko yang akan terjadi. Pada gambar di atas dapat dilihat hubungan antara E, R, dan mu di mana setiap titik-titik dan wilayah menjelaskan. Posisi 1 adalah di mana IR berada di posisi yang tertinggi dan mu atau standar deviasi juga berada di posisi yang tertinggi. Dalam artian semakin tinggi pengharapan pada IR, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya risiko. Dengan kata lain, IR bersifat searah atau linier dengan risiko yang diterima. Pada posisi 2 adalah di mana IR pada rendah dan mu pada posisi tinggi, atau dengan kata lain IR dan mu atau standar deviasi bersifat tidak searah atau non-linier. Posisi 3 adalah di mana IR berada pada posisi rendah dan mu atau standar deviasi juga berada di posisi rendah, atau dengan kata lain IR dan mu bersifat searah dan linier. Pada posisi keempat adalah di mana IR berada pada posisi tinggi dan mu atau standar deviasi berada pada posisi rendah, atau IR dan mu bersifat tidak searah atau non-linier.
Dan posisi M adalah produksi yang dianggap sebagai titik operasional untuk kondisi IR dan mu atau standar deviasi. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan pemahaman ilmu pengetahuan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.